Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan memperkenalkan kalian terhadap percobaan virtual melalui simulasi PET. Ini nama aplikasinya Mondar-Mandir yang telah Ibu download dari link simulasi PET. Nanti kalau kalian mau filenya, Ibu akan kasih di akhir pelajaran ya. Nah, coba kalian perhatikan di layar ini. Ada fitur pengenalan ini ya, gambarnya seperti ini tampilannya. Kemudian kalau kita klik grafik, nah tampilannya seperti ini. Tapi sebelumnya kita ke pengenalan aja terlebih dahulu ya, karena kita akan melakukan percobaan virtual gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Maka hal yang harus kita perhatikan adalah ketiga besaran ini, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Karena dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, ketiga besaran ini sangat ada gitu, sangat berkaitan. Nah, yang pertama kali kita akan lakukan adalah gerak lurus beraturan. Perhatikan orang ini ada di titik 0 ya. Ini ada di titik acuannya titik 0. Karena dalam gerak lurus beraturan itu tidak ada percepatan, maka kita meninjaunya dari dua besaran ini saja dan tiga besaran ini, maksudnya dengan waktu ya. Misalnya kita mau buat orang ini berjalan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kita lihat bagaimana dia menempuh jarak dari 0 ke titik 10 ini dalam waktu berapa detik ya. Kita klik. Stop. Nah, ternyata dengan waktu 4,9 detik, orang ini sudah hampir menempuh jarak 10 meter ya. Ini 9,8 meter, berarti hampir ke 10 meter. Jadi dengan waktu 2 meter per sekon, orang ini sudah berjalan dari titik 0 ke titik 10 meter itu dengan waktu 4,9 detik. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan meninjau bagaimana bentuk grafik dari orang ini. Kita lihat ya. Ini kita reset dulu. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal klik 2 meter per sekon, terus kita play. Oh, kita ulangin ya. Pas klik 2 meter per sekon. Nah, kalau kalian mau melihat bagaimana bentuk vektor dari perjalanan orang ini, kita tinggal klik saja tampilkan vektor, nanti bakalan kelihatan bagaimana bentuk vektor dari perjalanan orang tersebut. Kita lihat ya. Ini harus pas. Stop. Oh. Ulang lagi ya. Supaya dia tuh pas gitu. Ini emang harus manual sih, nggak bisa otomatis. Stop. Oh, masih tetap ya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi, ketika dalam gerak lurus beraturan, ketika orang tersebut berjalan dengan kecepatan 2 meter per sekon dan menempuh jarak 10 meter, dia menggunakan waktu sebanyak 5 detik. Dan bentuk dari grafik kecepatan terhadap waktunya adalah ini membentuk garis lurus. Artinya, ini garisnya kan setelah 0 ya. Artinya, dia kecepatannya konstan. Ini kecepatannya 2 ya. 2, ini tuh 2. Artinya kecepatannya konstan. Jadi, orang ini bergerak dari titik 0
ke titik melewati titik 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai ke titik 10, dia menggunakan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi kecepatannya tetap. Artinya kita bisa menyimpulkan kalau dalam gerak lurus beraturan, kecepatannya adalah konstan. Selanjutnya kita tinjau grafik posisi terhadap waktu. Posisi itu jarak juga ya. Ini kita lihat. Orang ini menempuh jarak 10 meter. Jaraknya 10 meter ya. Ini kan 10, berarti ini lurus 10. Orang ini menempuh jarak dari titik 0 sampai 10 itu bagaimana hubungannya dengan waktu? Adalah berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus? Karena semakin besar waktu, semakin besar juga jarak yang ia tempuh. Seperti itu ya, paham? Baik, kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanyakan saja ya. Ataupun nanti kalian boleh coba-coba aplikasi ini di gadget kalian masing-masing. Tapi sih lebih baik di laptop, karena kalau di laptop layarnya lebih besar, ataupun di tablet atau iPad. Sekarang kita ke gerak lurus berubah beraturan. Kita reset dulu semuanya ya. Nah, kalau dalam gerak lurus berubah beraturan, yang harus kita tinjau adalah semua dari besaran ini. Kan tadi kalau dalam gerak lurus berubah beraturan masih kecepatannya itu 0 ya, ada di garis 0 karena memang tidak ada kecepatan, karena kecepatannya konstan. Sekarang kita mau meninjau gerak lurus berubah beraturan, artinya apa yang akan terjadi pada si orang ini. Kita lihat ya. Misalnya kecepatannya ibu punya 2 meter per sekon. 2 meter per sekon aja dulu ya supaya tidak terlalu cepat. Atau bolehlah 1 meter. Bebas lah ya. Misalnya 1 meter per sekon. Dia bagaimana kecepatannya ya? Kecepatan dan waktunya bagaimana? Kita tampilkan vektornya. Nah, inilah kita mulai ya. Ternyata orang ini berjalannya seperti ini. Nah, begini bentuk dari si perjalanan orang ini. Jadi, ketika kecepatannya 1 meter per sekon, dia menempuh jarak hampir ke 10 meter. Ini 9,9 kita bulatkan menjadi 10 meter ya. Dengan waktu 4,5 detik. Dan kecepatan yang ditempuhnya adalah 4,458 meter per sekon. Lalu bagaimana bentuk grafiknya? Bentuk grafik percepatan terhadap waktu adalah konstan ya. Karena ketika orang ini berjalan dari titik 0 melewati titik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu percepatannya konstan, artinya tetap ya. Kalau konstan itu artinya tetap. Jadi dari titik 0, 1, 2, 3, 4 itu kecepatannya tetap 1 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita tinjau kecepatannya. Kecepatannya ternyata membentuk garis seperti ini, ya. Jadi kecepatannya adalah berbanding lurus dengan waktu. Ya, kalau garis ini berbanding lurus dengan waktu. Ketika kecepatannya semakin besar, maksudnya ketika waktunya semakin besar, artinya kecepatannya juga semakin besar. Seperti itu ya. Kalau ada yang belum paham atau mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Baik, Ibu tutup dulu. Kita lanjut di grup WA ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.